Renungan Sileu, Senin 8 Agustus tahun 2022. Peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, Imam. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus untuk kedua kalinya mengabarkan berita tentang penderitaan yang akan menimpa dirinya, perasaanku menjadi campur aduk. Antara heran, kenapa harus begitu? Sedih karena tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya, dan cemas akan apa yang akan terjadi pada diriku berikutnya. Sebagai manusia yang berakal budi, saya mulai membayangkan apa yang akan terjadi, bagaimana proses penangkapan dan penyerahan dirinya, apa yang bakal dihadapinya sebelum ia dibunuh, bagaimana ia akan dibunuh, lalu bagaimana ia bisa dibangkitkan dari kematiannya, bagaimana rupanya setelah 3 hari. Bahkan sempat batinku beradu argumen dengan imanku, bahwasanya hal tersebut tidak mungkin terjadi atas diri guruku, tabibku yang agung. Apalagi katanya, dan aku mempercayainya, bahwa ia adalah anak Allah. Bagaimana mungkin anak Allah akan dapat dikalahkan? Belum usai persoalan besar itu, datang soal ujian lainnya. Apakah perlu membayar bea dan pajak? Bukan karena tidak mengikuti peraturan, tapi kadang mereka meminta lebih dari kemampuan. Yesus dalam hal ini pun memberi contoh yang benar. Pengikutnya harus berusaha untuk memenuhi kewajiban dunia, agar tidak menjadi batu sandungan, karena eksklusivitas sebagai anak Allah, agar tidak hanya mampu melakukan yang baik dan benar, tetapi juga tidak menjadi batu sandungan. 2 hal ini membuatku sadar bahwa selama aku hidup, aku akan menghadapi persoalan yang tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Perlu banyak pengorbanan, baik jasmani maupun batinia. Aku harus siap, karena Yesus sudah memberitahukannya, dan dengan bantuan rahmat-Nya, aku pasti dimampukan untuk melewatinya dengan baik dan benar, tanpa menjadi batu sandungan. Ia telah mengalaminya, maka aku pun akan mengalaminya, memenuhi kewajiban dunia, menjelang ajal, menjalani kematian, hingga dengan penuh rahmat aku berharap
mengalami kebangkitan bersama Dia. Perikop ini bukan untuk menakut-nakuti aku, tapi menyadarkan diriku untuk mempersiapkan segalanya, agar pada saatnya nanti aku siap untuk menerima karunia terbesar, dipenuhi oleh rahmat, dibangkitkan untuk hidup kekal bersamanya. Seperti kata Santo Dominikus, persenjatailah dirimu dengan doa, bukannya pedang. Berselimutlah dengan kerendahan hati, bukan pakaian yang bagus. Maka aku berdoa, Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena hari ini telah memperoleh pengajaran yang sangat bermanfaat guna keselamatan jiwaku kelak. Bantulah aku untuk mempersiapkan diri apapun dan bagaimanapun bentuk dan caranya, sehingga aku menjadi layak untuk mengikuti putramu masuk dalam hadirat kemuliaan-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.